Against the Gods Bab 2082, Upacara Penganugerahan Anak Dewa, Bagian 2. Ekspresi Meng Kongchan tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, Xuanji, apa yang ingin kamu katakan? Meng Xuanji bergerak maju, menghadap Meng Kongchan dengan momentum yang tak henti-hentinya dan suara bernada tinggi, bagi kerajaan dewa, warisan adalah hal yang paling penting. Dan kanonisasi putra dewa adalah peristiwa besar di antara peristiwa-peristiwa besar, dan ini berhubungan langsung dengan masa depan kerajaan dewa. Takdir tidak boleh dianggap enteng. 7 dewa dari 6 kerajaan, setiap silsilah dewa sejati selalu membentuk hanya satu putra dewa dan seorang dewi. Jika beberapa anak dewa didirikan pada saat yang sama, itu hanya akan menyebabkan penyebaran sumber daya dan energi yang serius, dan itu akan dengan mudah menyebabkan permusuhan di antara anak-anak dewa, berkelahi secara terang-terangan dan diam-diam, menyebabkan ratusan kerugian tetapi tidak ada manfaatnya. Benar. Begitu Meng Xuanji selesai berbicara, sebuah suara mengikuti di belakangnya. Penguasa Istana Impian ke-6, Meng Jinghai. Dia berkata dengan serius, apa yang Guru Xuanji katakan adalah perkataan yang bijak. Anak dewa bertanggung jawab atas masa depan kerajaan dewa. Ketika sumber daya dan opini publik di tingkat tertinggi kerajaan dewa dikumpulkan untuk mendirikan anak dewa, penyebaran sumber daya dianggap masalah sepele, tetapi penyebaran opini publik adalah penyakit yang serius, dan sulit disembuhkan. Oleh karena itu, saya berharap Yang Mulia memikirkannya lagi. Itu benar. Sebelum Meng Kongchan sempat bereaksi, suara kasar lainnya terdengar. Penguasa Istana Impian pertama, Meng Kongdu. Ia juga merupakan kakak tertua dari Dewa Tanpa Mimpi Meng Kongchan, yang 20.000 tahun lebih tua darinya. Dia berdiri perlahan, dan suaranya yang seperti logam masih membawa momentum. Yang Mulia, sepanjang sejarah kerajaan para dewa, tidak pernah ada 2 anak dewa. Namun, anak dewa bisa diganti kalau mereka membuat kesalahan serius karena perilaku buruknya, atau itu karena kemunculan anak yang lebih unggul dari anak dewa. Jianxi, sebagai putra dewa penenun mimpi, hanya hidup singkat selama 100 tahun, tetapi kualifikasinya, perilakunya, temperamennya, dan energi mendalamnya tidak kurang. Semuanya luar biasa, yang membuat kami sangat senang dan akan sangat merasakan bahwa masa depan penenun mimpi akan mendapat dukungan. Semua orang penenun mimpi, dan bahkan wilayah banyak negara yang bergantung, semuanya memberi Jianxi pujian yang tinggi. Namun, jika anak dewa tiba-tiba didirikan kembali, itu tidak hanya akan membekukan hati Jianxi, tapi kita juga akan sulit menerimanya. Meng Kongdu berlutut dan membungkuk dengan keras, dan suaranya yang berat membawa kesedihan yang khawatir, demi masa depan kerajaan penenun mimpi. Kongdu mohon, pikirkan lagi baik-baik, Yang Mulia. Upacara yang luas ini berukuran ratusan meter persegi, dan Anda dapat langsung mendengar suara tetesan jarum. Meng Kongdu melirik Yun Ce dari sudut matanya, tetapi mendapati matanya setengah tertutup dan tidak berubah warna. Di bawah tatapan aneh semua orang, Meng Kongchan mengangguk perlahan, iya, meskipun kata-kata dari ketiga Master Aula terlambat, itu masuk akal. Meng Xuanji, Meng Jinghai dan Meng Kongdu semuanya terkejut dengan reaksi penguasa Wumeng. Meng Kongchan melirik mereka bertiga, terlepas dari suasana hati mereka, maksud dari 3 penguasa Aula adalah, kerajaan penenun mimpi kita tidak perlu membuat 2 anak dewa penenun mimpi, jika tidak, maka hanya akan merugikan daripada menguntungkan. Iya, ketiga ketua Aula menjawab serempak. Meng Kongchan mengangguk sedikit, menatap ke arah penonton, dan berkata dengan tenang, apakah ada orang lain di 9 istana impian yang setuju dengan gagasan ini? Dia baru saja bertanya tentang pendapat 9 istana impian, yang melegakan beberapa orang yang ragu dan cemas. Kata-kata Meng Kongchan bertahan terlalu lama, dan penguasa istana impian ketiga, keempat, dan ke-8 juga berdiri dan berkata serempak, kami juga percaya bahwa ada yang salah dengan insiden anak dewa yang baru didirikan. Suasana langsung memadat. Penguasa 9 istana impian, 6 lawannya baru saja menolak anak dewa hari ini. Adegan tekanan kolektif terhadap dewa di depan semua orang belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam 10.000 tahun pemerintahan Meng Kongchan. 3 ahli mimpi lainnya tidak mengutarakan pendapatnya. Sekalipun ada kerjasama kelompok, mereka tidak mau membuat marah Tuan Wu Meng di depan umum. Namun, mereka harus mengakui bahwa perkataan ke-6 ahli mimpi ini tidak tercela, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan menjadi perhatian besar penenun mimpi. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa mereka memiliki begitu banyak energi dan keberanian. Meng Jianxi segera berdiri, dengan sedikit kecemasan di wajahnya, kata-kata dan pikiran penguasa impian sepenuhnya demi masa depan penenun mimpi. Jianxi sangat mengaguminya dan penuh dengan emosi. Jianxi sangat berterima kasih atas persetujuan penguasa impian dengan Jianxi. Kekuatan ayah dewa yang tak terkalahkan memenuhi langit, dan bukan keputusan orang lain untuk mempertimbangkan keputusannya. Meskipun keputusan ayah dewa kali ini agak tidak terduga, tetapi itu pasti memiliki makna yang dalam. Dan, tatapan Meng Jianxi, bergerak ke arah Yun Ce,
matanya penuh dengan ketulusan, Jianxi dan saudara Yuan dipisahkan ratusan tahun, tetapi kami memiliki darah yang sama, dan pada akhirnya kami bertemu lagi. Bagaimanapun juga, saudara Yuan dan saya adalah anak dewa, jadi, saya memutuskan bahwa saya bisa menerimanya jika kami saling mendukung, jadi saya tidak memiliki kekhawatiran apapun. Jianxi, suara tua itu berkata, kamu memiliki hati yang murni dan sifat baik hati, dan Anda telah berjuang demi anak dewa sepanjang hidup Anda. Tapi Anda tidak bisa mempercayainya. Satu-satunya orang yang paling harus Anda percayai adalah diri Anda sendiri, dan Anda tidak boleh begitu sederhana dan baik hati untuk mempercayai orang lain dengan begitu mudahnya. Saat suara ini terdengar, seluruh ruangan besar menjadi sunyi sesaat. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia berbeda dari penguasa istana impian lainnya yang berjubah perak. Jubah putih dan barang-barang berharganya menarik orang ke dalam mimpi. Keistimewaannya yang luar biasa dan abadi membuat orang merasa takjub pada pandangan pertama. Tempat duduknya terletak di 9 istana impian. Penguasa utama 9 istana impian kerajaan penenun mimpi adalah ayah dari permaisuri dewa Meng Xuanjue, ayah mertua dari dewa kerajaan penenun mimpi, dan orang pertama di bawah yang mulia dewa kerajaan penenun mimpi, Meng Changji. Pernyataan yang luar biasa dari 6 penguasa impian, dan sekarang ditambah dengan pernyataan dari Master Aula Utama. Meskipun Dewa Wumeng memiliki kekuatan lebih besar untuk berbicara di kerajaan dewa daripada siapapun, bahkan jika semua penguasa istana impian menentangnya, namun Dewa Wumeng dapat menghancurkan semua orang hanya dengan satu kata. Menghadapi situasi seperti itu dan menghadapi hampir semua kekuatan inti kerajaan dewa, Dewa Penenun Mimpi harus merenung dengan serius. Ini. Meng Jianxi berbicara kepada kakeknya, seolah dia tidak berani menjawab dengan mudah, tetapi sikapnya lebih hormat. Mulut Yun Che sedikit bergerak. Meng Kongchan tetap berkata tanpa ragu, dalam hal ini, penguasa istana utama juga merasa tidak pantas untuk mendirikan anak dewa kedua penenun mimpi, bukan? Iya, Meng Changji berkata tanpa ragu. Statusnya di kerajaan penenun mimpi sangat tinggi, itulah sebabnya dia punya kekuatan untuk berbicara seperti itu. Meng Kongchan mengangguk, sikapnya lembut, dan dia tidak mengungkapkan kemarahan di depan umum. 9 istana impian adalah kekuatan yang diakui sebagai tulang punggung kerajaan penenun mimpi kita. Semua pernyataannya terkait dengan fondasi penenun mimpi di masa depan. Karena kepala istana dan 6 tuan istana berpikir demikian, sangatlah tidak pantas untuk membuat 2 anak dewa penenun mimpi pada saat yang sama. Perkataan Meng Kongchan membuat semua orang tercengang, bahkan Meng Changji, Meng Xuanji dan yang lainnya pun tercengang. Mereka mengira kali ini mengingat pentingnya urgensi upacara Tuan Wumeng, mereka pasti akan mengabaikan atau bahkan menyangkal perkataan mereka. Namun, ada serangkaian resepsi setelahnya, namun mereka tidak menyangka bahwa Tuan Wumeng akan benar-benar melakukannya, menyetujui langsung pendapat mereka. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Nama anak dewa Jianxi akan dihapuskan. Matanya menyapu orang-orang yang ekspresinya tiba-tiba menegang, apakah kamu puas? Apa? Seru Meng Xuanji saat dia kehilangan kata-katanya. Ayah dewa. Meng Jianxi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Di sebelah Meng Kongchan, ekspresi Meng Xuanjue berubah drastis. Tuan, Anda. Apa yang Anda bicarakan? Meng Changji buru-buru berkata, Yang mulia, bagaimana kami bisa memiliki niat seperti itu? Saya dan semua orang. Meng Kongchan melihatnya sekilas, dan pada saat itu dia merasa ngeri. Kekuatan jiwa menekan kata-kata yang hendak diucapkan Meng Changji, saya bertanya kepada Anda, siapakah anak dewa pertama dari generasi kita di kerajaan ilahi penenun mimpi? Meng Changji berkata, tentu saja, Meng Jian Yuan. Bagus sekali. Meng Kongchan melanjutkan, nama anak dewa Jianxi, telah dihapuskan. Meng Changji tiba-tiba berhenti berbicara. Meng Xuanji, Meng Jinghai, Meng Kongdu dan lainnya juga memiliki ekspresi kaku. Di masa lalu, semua orang mengira Meng Jianyuan pasti akan mati, secara lisan. Apapun rencana yang dibuat, tidak akan ada gunanya, bahkan tidak ada gunanya. Karena gelarnya belum dihapuskan, Yuaner akan selalu menjadi anak dewa nomor 1 di kerajaan penenun mimpi kita. Tapi Jianxi menempati urutan kedua. Suara Meng Kongchan terdengar santai dan tidak membawa keberuntungan, karena Anda mengatakan bahwa mendirikan putra kedua penenun mimpi sangat tidak pantas dan akan menyebabkan ratusan kerugian tanpa manfaat apapun, saya akan menuruti keinginan Anda dan menghapus gelar anak dewa kedua. Aku hanya menuruti keinginanmu saja. Apakah kamu juga sangat tidak puas? Yang mulia. Teriak Meng Xuanji, sama sekali bukan itu yang dimaksud Xuanji. Perilaku Jianxi dalam beberapa tahun terakhir sudah diketahui semua orang, dan semua orang tahu betapa tidak dapat diubahnya. Yang kami maksud adalah, orang bodoh. Dewa Wumeng yang berwajah lembut tiba-tiba menjadi marah, dan dua kata ini terdengar seperti guntur dari langit di celah jiwa setiap orang,
kamu terus mengatakan bahwa aku tidak boleh membentuk anak dewa kedua, dan sekarang kata-kata kamu bertentangan. Meng Xuanji, kamu sengaja mengolok-olokku di depan semua orang. Kemarahan dewa begitu menakutkan sehingga banyak sekali jiwa yang hadir tiba-tiba menyusut dan gemetar untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak Meng Xuanji diberitahu nama lengkapnya oleh Tuan Wumeng, dan dia masih berbicara dengan sangat marah. Wajahnya pucat, lututnya hampir lemas tak terkendali, dan bahkan suaranya jelas bergetar, saya. Yang mulia, Xuanji. Pasti tidak punya nyali, tentu saja bukan itu maksud Xuanji, maksud Xuanji. Apa maksudmu? Suara Meng Kongcan menjadi lebih parah. Bibir Meng Xuanji tergagap dan dia terdiam sesaat. Yang mulia. Meng Xuanjue melangkah maju dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Meng Kongcan, suamiku, Anda harus mengerti maksudnya. Mengapa? Diam. Energi misterius mengguncang telapak tangan Meng Xuanjue. Meng Kongcan berkata, ini bukan saatnya untukmu berbicara. Meng Xuanjue hanya bisa mundur selangkah dan tidak berani berkata lebih banyak. Meng Jinghai mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan tulus, Yang Mulia memiliki jiwa yang tak tertandingi, dia berdiri tinggi dan jauh. Anda pasti mengerti bahwa hari ini kita berbicara tentang. Meng Kongcan langsung menyela, karena kekuatan jiwaku tak tertandingi, dan aku bisa melihat jauh darimu dari posisi tinggi, kenapa kamu terus menjulurkan lidah hari ini? Iya, aku merasakan kebijaksanaanmu lebih agung dariku, Meng Jinghai lebih baik dariku. Satu kalimat membuat Meng Jinghai ketakutan, separuh tubuhnya gemetar, bukan begitu Yang Mulia. Kalau begitu diamlah. Yang Mulia. Kata-kata Meng Changji mengikuti dengan cermat, tetapi matanya tegas dan suaranya tenang, jika kita menghapus gelar anak dewa Jianxi, kita juga menghapus penguasa generasi muda hari ini. Dia akhirnya tidak berani memutari masalah ini lagi dan membalas, mengatakan, meskipun identitas Meng Jianyuan sebagai anak dewa tidak pernah dihapuskan, namun, semua orang di kerajaan penenun mimpi, dan bahkan seluruh abis, percaya bahwa Meng Jianyuan dihancurkan oleh persekongkolan 100 tahun yang lalu. Sekarang, di dalam hati semua orang di dunia, anak dewa penenun mimpi, adalah Jianxi. Jianxi memiliki bakat yang luar biasa dan karakter yang baik hati. Hanya dalam 100 tahun, dia telah menjadi anak dewa yang sangat berkualitas di hati banyak orang penenun mimpi. Tapi Meng Jianyuan. Dia memiringkan matanya sedikit dan melanjutkan, Meng Jianyuan telah kembali dengan selamat. Baik saya maupun penguasa impian sama bahagianya dengan Yang Mulia. Kita semua bersyukur atas keajaiban yang diberikan oleh surga. Tapi bagaimanapun juga, dia telah pergi selama 100 tahun dan telah menghilang dari kesadaran para penenun mimpi, dan waktunya cukup lama. Karena ingatan putra dewa telah hilang, dia secara alami tidak akan diingat di kerajaan penenun mimpi dan tidak lagi memiliki arti yang relevan serta tanggung jawab dan kemuliaan. Selain itu, dilaporkan bahwa Meng Jianyuan telah berkeliaran selama ratusan tahun. Saya tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama tahun-tahun ini, dan tidak tahu seperti apa temperamennya. Dia tiba-tiba kembali dan tiba-tiba menjadi anak dewa penenun mimpi lainnya. Ini pasti akan menyebabkan penolakan yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar kerajaan dewa. Semua orang pasti ragu, bahkan panik, selain itu, tidak peduli apapun, kualifikasi Meng Jianyuan. Kata-kata Meng Changji nyaring dan kata-katanya penuh gairah. Namun tiba-tiba terdengar suara menguap. Dalam adegan yang begitu serius, suara menguapnya sangat tinggi dan mencolok, langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan mata Meng Changji tiba-tiba bergeser, dan dia bahkan berhenti berbicara. Yun Ce dengan lamban meletakkan 5 jari yang menutupi mulutnya, dan memandang semua orang yang menatapnya dengan kaget, dan dengan cepat meminta maaf, oh, saya sedikit mengantuk, saya tidak sopan. Kepala balai, silakan lanjutkan. Melihat adegan yang terjadi, semua orang menatap dengan bodoh seperti ayam, dan para penguasa istana bergabung untuk memprotes. Suasana di tempat itu sangat tegang sehingga orang tidak berani bernafas, namun, dia sebenarnya tertidur. Mata Meng Kongcan sedikit bergerak. Anak ini, kamu. Otot-otot di wajah Meng Changji sedikit bergetar. Sebagai orang nomor 1 di bawah Yang Mulia kerajaan penenun mimpi, bagaimana dia bisa begitu ceroboh terhadap seorang junior? Dia memandang Yun Ce, mengangkat jarinya, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana melanjutkan kata-katanya. Oh. Seolah-olah dia menyadari tatapan Meng Changji, Yun Ce mengambil langkah maju dengan santai dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, sepertinya kepala istana sedang dalam suasana hati yang ekstrim hari ini, dan mengatakan sesuatu yang sangat kasar sehingga itu membuat sakit tenggorokannya. Jika kepala istana sulit untuk mengatakannya, lebih baik biarkan junior mengatakannya untukmu. Ahem. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Meng Changji, dia berdeham, melangkah maju,
mempelajari nada bicara Meng Changji, dan berkata dengan marah, dalam hal kualifikasi, Meng Jianyuan belum pernah berada di kerajaan dewa selama 100 tahun terakhir. Tidak ada dukungan sumber daya dari kerajaan dewa, dan keterampilan mistik yang benar tidak datang dari silsilah penenun mimpi, juga tidak menerima dasar kuat yang diberikan oleh senior penenun mimpi pada waktu yang berbeda. Meskipun bakatnya bagus, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi ke alam master ilahi. Dibandingkan dengan Meng Jianxi, yang kultivasinya alam kepunahan ilahi jauh melampaui dunia. Jadi bagaimana dia bisa menjadi anak dewa? Selanjutnya, jika kerajaan ilahi penenun mimpi kita hanya mengambil master ilahi tingkat ketiga sebagai anak dewa, itu hanya akan menginstruksikan kerajaan dewa lain untuk mengolok-oloknya, bahkan seluruh kerajaan penenun mimpi akan malu karenanya. Kata-kata mencela diri Yun Ce lebih jelas daripada kata-kata Meng Changji, dan semua orang tercengang. Yun Ce terus berjalan dan terus berbicara dengan keras, selanjutnya, bagaimana kultivasi master ilahi tingkat ketiganya bisa dibandingkan dengan master ilahi tingkat ketiga di sebuah kerajaan dewa. Dengan tingkat kultivasinya sendiri, belum lagi Meng Jianxi, bahkan di antara semua penerus putra dewa, siapapun dapat dengan mudah menang melawan Meng Jianyuan. Tidak, apalagi kerajaan dewa, saya khawatir bahkan master ilahi yang berasal dari kerajaan yang sama bisa dengan mudah menang jika melawannya. Jadi, jika Yang Mulia Dewa secara paksa menetapkan Meng Jianyuan sebagai anak dewa karena kegembiraan dan rasa bersalah sementara, saya tidak tahu berapa banyak orang di dalam dan luar kerajaan yang akan mempertanyakan atau marah. Dan saya tidak tahu berapa banyak kata-kata rahasia yang akan mengatakan bahwa anak dewa penenun mimpi akan menjadi biasa-biasa saja. Saya khawatir, kerajaan dewa kita yang bergengsi, dan martabat kerajaan akan rusak lagi. Kata terakhir, memiliki nada yang berkepanjangan, dengan sedikit kesedihan. Yun Ce juga tiba-tiba berbalik. Dia menatap Meng Changji dengan wajah cerah dan berkata dengan sopan, Kepala Istana, apapun yang ingin kamu katakan, akan saya ucapkan untukmu. Katakan padaku, apa lagi yang bisa kamu tambahkan? Mata Meng Changji melebar dengan ekspresi terkutuk. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat adegan seperti ini. Dia bahkan tidak pernah secara langsung mengalami pemandangan seperti itu. Menghadapi Yun Ce, yang hanya master ilahi tingkat ketiga, dia tersenyum. Dia, seorang ahli tak tertandingi di alam kepunahan ilahi puncak tingkat ke-9, tidak mengeluarkan satu kata pun untuk waktu yang lama, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba tersedak di tenggorokannya. Karena apa yang dikatakan Yun Ce ternyata adalah bahasa lisan yang telah dia siapkan dengan hati-hati dalam pikirannya selama beberapa hari, dan bahkan nada-nada, dan kata-katanya ditiru dan dicocokkan dengan sangat baik. Sudut bibir Hua Qingying samar-samar berkedip dengan sedikit lengkungan. Tapi sangat kecil dan tanpa jejak. Untungnya, tidak ada yang menangkapnya. Melihat Meng Changji tidak berbicara lama, Yun Ce segera mengangguk mengerti dan terus menunjukkan senyuman lembut yang tidak berbahaya itu, karena kepala istana tidak mau menambahkan apapun, mari kita segera memulai langkah berikutnya. Yun Ce melanjutkan, kamu mengatur ini untuk penghinaan terhadapku, kan? Oh, tidak. Ini untuk rekan-rekan praktisi dari alam yang sama yang naik ke panggung untuk bersaing denganku.